Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelumnya kami bersama tim memohon maaf atas keterlambatan kami semua datang di tempat ini, tapi kami percaya tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk merayakan Natal pada siang hari ini. Kini tiba saatnya kita akan masuk dalam perayaan Natal persekutuan hamba-hamba Tuhan garis depan malam barat. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Kok masih lemes ya? Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan kita bisa
Bapa di surga, kerendahan hati kami menghampiri tamu Bapa. Berkat anugerah-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami pagi hari ini. Dan yang kuasa Roh Kudus menyertai di dalam ibadah kami awal hingga akhirnya. Terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, juga yang akan memimpinnya Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi. Kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan kami yakin Tuhan pada saat ini berkat-Mu yang sudah menantikan kami, dan kami akan menikmatinya. Terima kasih Tuhan. Awal hingga akhirnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, sudah mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan Amin. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Amin. Siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Amin. Kita percaya bahwa hari ini kita sama-sama datang untuk membawa pujian, bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau besarkan nama Tuhan, kita tinggikan namanya. Kami mau sama-sama memuji Tuhan.
bersukacita di dalam Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kini tiba saatnya Bapak Ibu kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Kita percaya bahwasanya hari ini Tuhan telah lahir di dunia ini. Tuhan hadir di tempat ini, di dalam kegelapan dunia ini yang penuh dengan fana. Tuhan memberikan anaknya yang kecil untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita sambut Dia. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya Tuhan. Kita akan satu pujian Roh Kudus.
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang begitu layak kehidupan kita. Kasih
satu hal, hanya firman Tuhan yang sanggup menghubungkan kembali manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu 2000 tahun yang lalu firman-Mu telah menjadi manusia. Kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tidak hanya berkat-berkat yang bisa kami rasakan di dunia, tapi keselamatan yang begitu luar biasa bagi kami. Semoga kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hati hamba-Mu, bagi kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus menolong kami supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, kemudian tinggal dalam hati dan pikiran kami, dan setelah pulang dari tempat ini, hidup kami semakin hari semakin diberkati menjadi berkat, semakin serupa dengan karakter Kristus. Firmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus, kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Halo. Tuhan, apa kabar? Apa kabar? Iya, ini belum ada yang sarapan tadi ya. Luar biasa. Luar biasa. Apa arti luar biasa? Keluar dari kebiasaan. Nah, keluar dari kebiasaan. Pintar ya. Setiap hari harus keluar dari kebiasaan lebih baik. Itulah kelahiran ya. Kalau ditanya apa kabar, luar biasa. Keluar dari malas jadi rajin ya. Yang masih mengeluh tambah suka mengeluh. Oh enggak ya. Selalu mengucap syukur begitu ya. Harus ada satu perubahan setiap hari. Itulah namanya lahir baru. Luar biasa artinya mengalami kelahiran baru dalam hidup kita. Lalu kalau ditanya, misalnya Bapak Ibu dikasih sesuatu, bilang apa? Terima kasih, artinya matur nuwun. Setelah kita terima, kita akan kasihkan. Itu arti terima kasih Bapak Ibu. Jadi bagi kita orang yang diselamatkan, kalau kita berterima kasih pada Tuhan, artinya keselamatan yang kita terima harus kita bagikan kepada orang lain. Ya. Tidak hanya keselamatan, bahkan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus kasihkan kepada yang lain. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita ketika manusia kemudian jatuh dalam dosa, hubungan Tuhan dengan manusia kemudian menjadi rusak. Maka kemudian Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga Ia memberikan Anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka saya selalu mengatakan bahwa orang Kristen itu harus berterima kasih. Setelah kita terima, kita kasihkan, ya. Dan kasih itu artinya memberi. Katakan kasih itu memberi. Ya, kasih itu memberi. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Ia memberikan. Maka kalau kita ingin merasakan sukacita damai sejahtera, kalau kita ingin keluar dari persoalan kita, hanya satu solusinya, banyak memberi. Katakan banyak memberi. Katakan banyak memberi. Ojo kegemai. Firman Tuhan, orang yang suka memberi tidak pernah kekurangan. Katakan amin. Kita mau berlimpah-limpah berkaca, tapi memberi aja nggak pernah. Nggak bisa dong. Kita mau bahagia, kita nggak mau memberi. Yesus mengatakan apa? Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima, gitu, ya kan? Maka orang Kristen harus punya gaya hidup suka memberi, ya. Memberi nggak harus uang, ya. Memberi nggak harus harta. Memberi itu bisa macam-macam. Karena harta di dunia ini ada 6. Ya, ada 6 harta kita. Yang pertama, tubuh kita juga harta. Roh kita juga harta. Jiwa kita juga harta. Keluarga harta. Sahabat harta. Baru yang namanya harta benda. Ya. Bisa nggak namanya miskin? Halo? Bisa nggak miskin roh? Bisa nggak miskin roh? Bisa nggak miskin jiwa? Bisa nggak miskin tubuh, miskin keluarga, miskin sahabat? Bisa. Maka kita harus memberikan kepada mereka yang miskin 6 harta itu, gitu. Sakit jiwa itu kan miskin jiwa, betul?
Ya kan? Ada yang pernah melihat orang sakit jiwa? Ya, marah-marah, nggak peduli. Sakit roh. Ada nggak miskin roh atau sakit roh? Halo, ada? Gampang orang melihat sakit atau tidak? Selama orang itu tidak menghidupi 9 buah roh, berarti dia sakit roh, miskin roh. Jangan dikira kita nggak bisa miskin roh. Jangan tidak bisa kita nggak bisa sakit roh. Selama hidup kita tidak ada buah-buah roh, kita miskin roh, kita sakit roh. Jadi kadang-kadang orang itu hanya berpikir, oh ya dia miskin, tidak punya uang, kita beri uang. Oh dia sakit tubuhnya di rumah sakit, kita beri sesuatu supaya biasa sembuh. Enggak. Banyak orang sekarang mengabaikan sakit roh dan sakit jiwa. Dan akhirnya apa saudara-saudara? Anak muda orang Kristen bunuh diri. Bukankah mereka sedang sakit roh, sakit jiwa? Pertanyaannya di mana kita? Kalau ada orang-orang yang kemudian mengambil keputusan untuk bunuh diri, mengakhiri hidupnya, di mana kita sebagai terang untuk mereka? Makanya orang Kristen ini harus berlimpah dengan kasih. Artinya kita berlimpah dengan kemurahan hati, saudara-saudara. Ini yang jadi masalah hari-hari ini, saudara. Yang kedua, hari ini banyak gereja yang entertain. Wah, di Malang sudah berjamur. Sekarang ini gereja-gereja di mall. Saya melihat, saya mengamati banyak gereja sekarang kehilangan marwahnya. Nah, gereja ini kan artinya apa? Eklesia. Artinya apa? Keluar, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Cari mereka yang tersesat. Sehingga apa? Ketika gereja-gereja hanya mau menyuguhkan entertain, orang dibuat nyaman, kemudian lupa tugas tanggung jawabnya sebagai pribadi yang sudah diselamatkan. Karena buah keselamatan itu apa? Harus eklesia, harus keluar mencari. Saya selalu mengajar kepada teman-teman, kalau melayani sudah ada mimbar, sudah siap, semua orang bisa. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan menciptakan mimbar-mimbar baru, jiwa-jiwa baru yang belum percaya akhirnya percaya. Disitulah gembala atau hamba Tuhan berfungsi dengan sesungguhnya. Kalau di gereja sudah ada lalu, Pak saya dijadwal ya enak. Tanya Pak Rahmat, ini pernah minta saya di sini Pak? Kapan minta saya? Karena Bang Tuhan tahu apa yang ada dalam diri kita, tugas apa tanggung jawab kita itu. Saya berharap garis depan Malang Barat semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Karena itu tugas kita. Kenapa? Kita itu hanya punya waktu, saudara. Semua milik Tuhan, bahkan gereja milik Tuhan. Begitu waktu kita habis, semua kita tinggalkan, selesai. Dan satu bocoran yang Tuhan berikan kepada saya nanti pada saat penghakiman. Tuhan nggak tanya kita jadi gembala berapa lama, Tuhan nggak tanya kita jadi orang Kristen mulai tahun berapa, nggak tanya. Jadi pengurus, jadi ini enggak. Yang Tuhan tanya cuma satu, buahmu mana? Itu yang Tuhan tanya kepada kita. Maka hari-hari kita juga bisa tentang upah. Apa itu upah? Upah itu orang berkata bahwa setelah saya bekerja dapat upah, nggak salah. Tapi ingat, upah itu juga karena perbuatan kita. Karena upah dosa adalah maut. Yang ketiga, upah itu apa? Ketika kita bekerja, kita nabung, dan kemudian tabungan kita bisa menjamin masa depan kita. Nggak salah juga. Tapi orang lupa yang keempat, upah adalah jiwa. Satu jiwa aja bisa kita selamatkan, satu jiwa kemudian pulih, satu jiwa kemudian berkenan di hadapan Tuhan sampai dia dipanggil Tuhan. Maka dikatakan firman Tuhan, satu jiwa diselamatkan, malaikat surga bersorak. Satu jiwa aja kalau kita bisa menyelamatkan orang itu, begitu kita mati, malaikat surga menyambut kita dengan sorak-sorai. Katakan amin. Katakan amin. Yang namanya firman Tuhan, saudara. Karena itu hari ini kita nggak bicara tentang upah, tapi saya diberi tema oleh Pak Rahmat, worship for everyone. Ya, artinya apa? Menyembah untuk semua. Saya akan jelaskan pelan-pelan, termasuk melayani mimbar. Tetapi ketika melayani musik WL Singer, kalau firmannya tidak dikuati, saya minta maaf,
itu orang yang pertama jatuh dalam dosa, terutama dosa percabulan dan perzinahan. Mengapa? Karena tidak bisa membedakan antara pujian dan penyembahan. Menyembah Tuhan hanya kalau hanya dengan perasaan, hanya jiwa, tidak kuat. Tapi kalau menyembah dengan hati, ya, apapun yang dihadapi, dia tetap kuat. Dia mampu mengatakan tidak ada dosa. Ini bedanya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai hamba Tuhan mengajarkan kepada jemaat kita apa arti tentang pujian dan penyembahan. Pujian merupakan komunikasi lahiriah melalui tindakan, ada ekspresi, ya, tarian, kita berlompat-lompat seperti tadi, kemudian dengan menyanyi dengan keluar narasi-narasi atau kata-kata, ya. Pujian adalah kembali dengan gembira apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita, ungkapan terima kasih, itu pujian yang terjadi. Lalu penyembahan apa? Penyembahan merupakan sikap hati yang menghormati Tuhan karena siapakah Tuhan itu? Sikap hati. Beda ya? Beda. Menyembah, ya, itu adalah sikap hati hormat kepada Tuhan. Saking hormatnya kepada Tuhan, kita takut berbuat dosa. Ya. Saking kagumnya kita kepada Tuhan, akhirnya kita takut berbuat dosa. Artinya orang yang berbuat dosa, walaupun sepertinya dia memuji menyembah Tuhan, dia bukan menyembah yang disebut. Orang yang menyembah sebenarnya adalah saking dia kagum akan kuasa Tuhan, kagum akan karya Tuhan, akhirnya takut berbuat dosa. Itu menyembah. Ya, sebenarnya. Karena itu kalau kita menyembah dengan hati siapa yang benar, kita tidak boleh berbuat dosa dengan orang-orang yang bukan menjadi pasangan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi penyembahan ini bicara tentang bagaimana Tuhan berkuasa. Kemudian kita bisa menyerahkan diri, rasa kembali apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan keinginan tapi kehendak Tuhan. Ujian dan penyembahan dapat dilakukan kapan saja, baik dalam suasana hati yang senang maupun dengan pergumulan. Yang terpenting adalah hati kita harus penuh dengan ketulusan dan kejujuran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes pasal 4 ayat 24, saudara. Ya. Yohanes pasal 4 ayat 24. Dikatakan demikian, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau sekarang ini di firman Tuhan sudah dikatakan muncul nabi-nabi palsu. Kalau ada nabi palsu berarti ada pendeta palsu. Iya. Kalau ada gereja palsu, ada jemaat palsu. Itu pasti ada, nggak mungkin enggak. Itu firman Tuhan. Mari kita menjadi pendeta, hamba-hamba Tuhan, bahkan nabi-nabi yang bukan seperti yang dikatakan. Makanya saya mengatakan apa bedanya kesenangan dan kebahagiaan. Beda ya Bapak. Kesenangan itu apa yang kita terima, kebahagiaan itu apa yang kita berikan. Dunia menawarkan kesenangan, kenikmatan, kepuasan. Tapi Tuhan menawarkan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita. Jadi menyembah Tuhan itu harus dalam roh dan kebenaran. Maka saya kembali lagi ke awal tadi. Kalau kita menyembah dalam roh, maka hidup kita harus apa? Harus ada buah rohnya. Ini orang yang menyembah dalam roh. Saya bersyukur Pak Rama memberikan kepada saya tentang tema ini. Supaya saya bisa berikan tema yang lain. Kami tidak hanya mau putus. Makanya saya pikir apapun yang kita kerjakan, kalau semua untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Katakan amin. Katakan amin. Hamba Tuhan sekali melangkah dengan prosesnya, Tuhan pasti akan perhitungkan kalau itu untuk
hamba Tuhan, tapi pakai saya untuk memulihkan mereka. Jadi gue harus berpucuk, pagi-pagi harus bangun, melayani dengan hati, mau menyembah Tuhan dengan sikap hati. Akhirnya apa? Saya bilang sama Yaya ya, dulu sebelum itu komunitas Nada Rela ini banyak orang, iya banyak orang. Sekarang saya diproses Tuhan, tidak sebanyak dulu uangnya. Dari apa? Sekarang saya boleh sama istri, anak-anak, dan saya semakin damai sejahtera sukacita. Ini kok berkurang, waduh begitu waduh terus. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka mari kita belajar bagaimana menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Nah, jadi kalau kita menyembah dengan roh, maka apa yang terjadi? Hidup kita penuh dengan kasih, hidup kita penuh sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Lalu apa? Menyembah dalam kebenaran. Menyembah dalam kebenaran artinya hidup tanpa kepalsuan, hidup asli, berpikir benar, berkata benar, dan bertindak benar. Orang benar Bapak Ibu, nggak usah ngomong, itu dampaknya luar biasa. Ya, nggak mau loh, datang ke komunitas, waduh, sudah kan perasaannya tuh beda. Itu belum ngomong, itu sih orang benar. Maka mestinya kehadiran kita selalu dirindukan oleh orang banyak. Kok kapan datang ya, kami rindu. Nah, itu kan. Ini apa kita harus bertambah? Berpikir benar, berkata benar, bertindak benar. Banyak orang yang akhirnya doanya agak terjawab oleh Tuhan karena apa? Gak sepakat apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang ada dalam hati gak sepakat. Contoh, semua orang pasti tiap hari berdoa, Tuhan terima kasih. Terus ada doa permintaan. Ada satu orang Kristen yang bilang, Tuhan motorku rusak, ya, aku mau ganti Tuhan, tapi aku percaya Engkau akan memberikan Engkau Yehova Jireh. Dalam nama Yesus, gak lama lagi aku mau ganti motor. Haleluya, amin. Terus begitu melek, hati ini ngomong, duitnya sombong. Betul kan? Kadang-kadang kita gitu. Ya, Tuhan besok bulan depan waktunya ngangsur, waktunya bayar sekolah. Aku yakin Kau pasti menyediakan. Sudah mendekati 1 minggu, bingung. Golek utang. Itu bukan itu yang Tuhan ajarkan. Artinya pikiran, perkataan, dan hati nggak cocok, nggak sepakat. Padahal dikatakan kuasa kesepakatan luar biasa. Itulah ciri orang benar. Kalau apa yang kita pikirkan benar, apa yang kita katakan benar, hati kita benar, dan apa yang kita lakukan benar, akan ada kuasa Tuhan. Akan ada mujizat Tuhan. Saya itu 3 bulan yang lalu tiba-tiba kehilangan beberapa teman saudara. Umurnya di bawah 50 tahun. Mati mendadak, gak sakit. Waduh, teman-teman yang begitu saya gak pikir, kira-kira kayak mereka gimana kira-kira gitu ya. Saya tanya dokter teman-teman saya, dok, kenapa ini? Ini namanya henti jantung. Gak sakit iya. Semua bisa mengalami. Persoalannya ketika kita dipanggil Tuhan, sudahkah kita menyembah dalam roh dan kebenaran? Bagi saya juga segini uang ya, Tuhan aku curang itu belum makan, aku mati kira-kira itu kan kedagingan. Ya, maksudnya kapanpun kita mau dipanggil Tuhan ya terserah saja. Karena saya belum nikah lagi, tak apa-apa nanti tunggu nanti barusan. Oleh karena itu, orang yang menyembah dalam kebenaran adalah orang yang berpikir benar, berkata benar, bertindak benar. Bahkan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran dimanapun. Beberapa hari ini saya keluar masuk penjara Bapak Ibu, ya, bukan karena kasus ya, tapi karena pelayanan. Dan satu hal saya bersyukur kepada Tuhan ketika teman-teman saya tidak bisa membawa sesuatu untuk napi di LP Wanita. Saya satu-satunya yang bisa membawa sesuatu untuk LP Wanita. Saya bawa alat mandi waktu itu, ya. Ada sabun, kemudian sikat gigi, odol, sampo, ya, sabun, sikat gigi, odol, sabun, sikat gigi, odol, sampo. Ya, saya kemas itu.
kemudian saya juga beli kue. Ya, waktu itu pertama saya datang dulu nggak melayani, kemudian saya tanya sama pengurusnya LP, mereka mengatakan Pak susah Pak, tidak bisa Pak. Coba saya temukan saya dengan Budian. Budian ini pembinanya LP wanita perempuan. Budian, oh ya Pak, saya sudah melayani sudah selesai. Bu, saya mau sampaikan sesuatu. Apa Pak? Saya nanti mau masuk lagi bulan depan mau bawa Almandi untuk teman-teman di sini. Wah, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Wah, pokoknya aturannya nggak bisa. Bu, ibu pegawai negeri, saya juga pegawai negeri. Saya bilang, saya bekerja di politik di Malang, sama-sama pegawai negeri, kita yang membantu. Gimana? Ya, gimana Pak ya? Boleh Pak? Ya Pak, betul Pak boleh. Berapa namanya? Aku. Jangan dibawa di lebih 20 siapa? Iya ini pantai ini. Saya bawa 60, saya masuk, saya khotbah. Wow, mereka suka cita. Terima kasih Pak. Di sini order itu di luar gajinya sudah 1.000, di sini 30.000. Betul. Di sini sabun itu di luar sabun harga 3.000 sini Pak 10.000. Sudah sekecil apapun yang kita kerjakan itu akan Tuhan peruntukkan. Nah saya di bulan depannya ke LP Lawar sama teman saya, Pak saya bawakan karena Kecamatan Kudus dibawakan jajan kotak sebanyak 60 kotak. Saya datang di sekitar sekolah saya korban di situ. Perlu gerejanya Bapak Ibu. Kemudian terus gerejanya saya dulu Pak, ini yang datang 75. Kalau saya bongkar gimana Pak? Saya kira kita bongkar kembali satu-satu. Saya coba mereka sebagai hanya yang datang iya Pak. Kan gereja harus bertumbuh dan berbuah. Itu di luar, di sini harusnya berkurang saya bilang itu. Ketemu pula sama anak Papua. Ya. Saya nggak satu khotbah tanggal 2 dia keluar. Saya bilang namanya Barang. Besok kamu keluar, kalau perlu cepat saya sebut. Terima kasih Bapak, nanti kita kabari. Ya kita pulang. Ya si Barang ini anak Bapak sudah keluar mengabari Bapak, saya sudah keluar. Tinggal saya di sini sama istri sama anak saya. Oke. Saya kesana, sesudah bawa sembako, bawa uang sedikit. Gimana Barang kamu kuliahnya? Iya Bapak, besok saya mau ke kampus. Dia kebetulan mahasiswa ilmu kesehatan Universitas Brawijaya. Keren Pak, kuliah di Brawijaya. Saya cek teman saya yang di Bu Agustin, tolong dicek nomor kartu mahasiswa yang namanya ini bisa nggak kira-kira dilanjut kuliahnya? Oh iya Pak, sebentar dicek semua. Terus akhirnya dia bilang, Pak, nggak bisa ini Pak lanjut, dia sudah putus kuliah. Kenapa? Ya setahun Pak nggak kabari. Loh, Barang, kamu kenapa? Minta tolong Bapak, tapi teman saya nggak urus sama saya. Saya di dalam nggak bisa. Waduh, tolong diusahakan supaya selesai. Aduh Pak, nggak bisa Pak. Ini sudah keluar. IP-nya 1,9. Waduh, kepala saya sakit banget. Dari mana bisa nolong? Barang IP-mu kok gitu? Berat Bapak, tanya gitu. Oke, sudah akhirnya dia. Saya pengen cari pekerjaan Bapak. Oke, saya cari teman saya. Kemudian saya itu kalau ada di rumah pemulihan Dulos di Kujen ini butuh banyak tenaga. Karena ada beberapa yang butuh tenaga nggak apa-apa. Ada satpam, ada perawat, ada yang masak. Pokoknya banyak. Barang ini ada lowongan nih. Oh ya Bapak, saya pasti sana. Hari Senin ini pas Sabtu. Begitu minggu gimana Barang? Besok siap. Iya Bapak, saya tidak punya motor. Terus ya saya harus sewa. Berapa? 200.000, 200.000. Oke. Ada laporan, udah ketemu dia foto sama yang wawancara, ada fotonya. Ada berapa? Udah di mana Pak? Iya Pak, diterima saya. Kamu bisa selesai. Cuma saya tidak punya motor Bapak. Kalau Bapak punya motor bekas, boleh kasihkan saya Bapak. Oh iya gitu ya. Nah saudara yang bisa, tapi itulah yang terjadi bahwa kehidupan kita seperti itu. Saya nggak mencari, saya nggak minta, tapi tiba-tiba Pak Tuhan kirim orang-orang yang demikian. Bagi saya kebahagiaan kalau kita ada orang yang suka memberi. Hanya itu. Kemis saya, mana kita kemis ya? Setiarso ya. Setiarso. Kemis ke Setiarso.
Jumat saya ke Malang, Sabtu saya ke Blitar, Minggu saya ke Pare, Selasa saya ke Turen, Rebo saya ke sini. Ya jenenge awak tuwek kadang-kadang ya ono bulune gak apa-apa tapi sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi menyembah dalam roh dan kebenaran adalah kemudian hidup kita ada 9 buah roh dan hidup kita tidak ada lagi kepalsuan, tidak ada lagi manipulasi, berpikir benar, berkata benar, bertindak benar, dan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran dimanapun kita berada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, jam berapa ini? Setengah 12. Sampai jam berapa saya? Gak tahu ya. Kita lama tidak ketemu, saya dikasih waktu khotbah katanya 2 jam. Enggak, jangan satu nggak sama. Yeremia pasal 30 ayat 9 sebagai ayat yang terakhir, saudara. Ya. Ternyata orang yang menyembah kepada Tuhan adalah orang yang mengabdi. Yeremia pasal 30 ayat yang ke-9 bisa ditampilkan. Nah ini Bapak Ibu ya, saya mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi ternyata ya, orang yang menyembah Tuhan itu sama dengan orang yang bayarnya sampean biro petangnya usahulan itu tahun 80-an, 85 petangnya rupiah iyo. Padahal pagi-pagi dia pakai belangkon, pakai sundang, naik beda pacar, dia pagi ke kantor. Kadang-kadang kerjanya cuma jaga apa gitu ya, abdi dalam. Waduh, tertib omongannya halus. Gak rugi lah kerja itu petangnya itu. Ya apa sih disumpahi mengabdi itu gak boleh mempersoalkan gaji. Apa yang terjadi saudara? Anak-anaknya sukses semuanya. Karena mental mengabdi. Kalau mereka yang abdi dalam mengabdi kepada manusia ciptaan Tuhan, apalagi kita mengabdi kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Itu dasar sekali. Jadi jangan pernah khawatir kalau kita menyembah Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, Tuhan pasti sediakan apa yang kita butuhkan. Mau terjadi. Terima kasih. Jadi mereka akan mengabdi kepada Tuhan, tapi bagaimana mengabdi kepada Tuhan kalau juga tidak pernah mengabdi kepada raja pada saat itu? Kita ini abdi dalam Gusti Yesus, bukan abdi dalam asodan, tapi abdi dalam Gusti Yesus yang tidak boleh memperhitungkan gaji, yang tidak boleh mempersoalkan tentang kebutuhan hidup kita. Maka Tuhan pasti sediakan. Itulah orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Semakin kita tidak punya rasa khawatir, semakin kita tidak takut dengan masa depan kita, maka semakin Tuhan sediakan apa yang kita perlukan. Katakan amin. Katakan amin. Tapi semakin kita berpikir apa itu opo, hamba Tuhan itu keuripan piye, ya semakin itu yang terjadi, saudara. Maka menyembah Tuhan, ya, menyembah untuk kita semuanya adalah kita sesungguhnya sebagai abdi dalam Gusti Yesus. Sampai pensiun, usianya panjang, anak-anaknya sukses, hidupnya tidak pernah kekurangan. Maka kesimpulan hari ini, mari kita mengabdi kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Yang tidak pernah mempersoalkan tentang perkara yang kecil, tentang perkara yang sementara, perkara yang fana, tapi mari kita melekat kepada Tuhan, karena tujuan Tuhan hanya satu. Kita harus menyelamatkan jiwa-jiwa yang saat ini sedang ada masalah. Itu Tuhan pasti perhitungkan. Itu yang menjadi kerinduan kami, mengapa kami akhirnya kemana-mana. Ya, kami disertai oleh Tuhan. Saya tidak pernah juga meminta pelayanan. Ketika diminta apa, jangan lupa pelayanan garis depan. Artinya originali ya nggak apa-apa. Saya punya banyak jaringan. Oke, kita berkali oke, siap. Gak ada kesulitan, gak ada masalah. Kiranya firman Tuhan berkati semuanya. Amin. Terus bergandengan tangan, bersatu hati untuk bisa melakukan amal agung, yaitu pergi jadikanlah semua bangsa. Kalau gedung aja bisa hancur, tapi jiwa tidak bisa hancur. Ya. Kita
Kita pakai berdiri, kita akan pujikan satu pujian yang sejati. Haleluya. Memujimu lewat suaraku, merasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli dirimu, ku tak mau tahu rindu. Haleluya. Lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Haleluya. Namun semua ternyata lebih dari yang
dengan sikap hati yang benar. Karena kita tahu saudara, kita sudah dipercaya Tuhan perkara besar. Maka jangan sibuk dengan perkara kecil, jangan takut dengan perkara kecil, karena perkara kecil sementara, fana, yang akan kita tinggalkan saudara-saudara. Mari berjanji kepada Tuhan tahun 2025, ada jiwa yang harus kami layani, saya layani, ada jiwa yang harus diselamatkan. Berikan kepada kami keberanian untuk menyatakan itu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami mengucap syukur padamu bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan sudah menyertai kami sepanjang tahun 2024, maka Tuhan pun akan menyertai kami sepanjang tahun 2025. Kalau hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami untuk membuat kami semakin mengerti rencana Tuhan, Tuhan pasti punya rencana yang indah untuk tahun 2025. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur. Kami sadar kami hanya punya waktu ya Tuhan, dan waktu kami satu ketika akan habis, akan selesai, dan semua kami tinggalkan. Tuhan ampuni kami Tuhan, jika kami seringkali mengatakan aku belum siap Tuhan, aku belum siap Tuhan. Tapi hari ini ketika kami sudah mengerti kebenaran kapan Tuhan panggil, kami harus siap mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan, bahkan perkataan, bahkan pikiran kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Diberkati Pak Rahmat dan seluruh pengurus persekutuan hamba-hamba Tuhan Malang Barat. Bila kami terus menyatukan hati, terus melakukan pekerjaan Tuhan, menjangkau banyak jiwa. Kami tidak butuh banyak gereja bertumbuh, tapi kami butuh banyak jiwa masuk gereja dan diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkati setiap pribadi, setiap keluarga yang di tempat ini, kota pergumulan masing-masing. Hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dibuka, yang jatuh dibangkitkan kembali. Hari ini kita ada persoalan hubungan tentang keuangan dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Hari ini kita ada pergumulan hubungan suami istri yang sedang tidak baik saja, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Buat orang tua dan dipulihkan dalam nama Yesus, kepada dengan jemaat dipulihkan dalam nama Yesus. Dan akhirnya hubungan kami dengan Engkau pulih ya Tuhan. Kami terima berkat Tuhan dengan bersukacita cepat syukur dalam nama Yesus Kristus. Bagi kita semua yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan ke Tuhan. Dan kita lagi silakan duduk dan berkati. Puji nama Tuhan, kebenaran firman yang sungguh luar biasa, supaya kebenaran firman ini dapat menjadi kekuatan dalam hidup kita dan menjadikan hidup kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Sebelum kita akan mengumumkan persembahan, saya mohon dengan kasih Tuhan untuk Bapak Yusak Widodo memimpin kita dalam doa persembahan. Kita berdoa, terpujilah Engkau Bapa yang baik, sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Kau boleh senantiasa memelihara kami dengan kesempurnaan yang luar biasa. Firman-Mu membawa setiap kehidupan kami untuk tetap setia di dalam kami mengikuti Tuhan, melayani Tuhan dan mencari jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih juga untuk pada siang hari ini kami siap untuk memberikan persembahan, layakkan kuduskan persembahan yang akan kami berikan. Biarlah boleh menjadikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dan penuh sukacita kami siap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Kini tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Apapun permasalahan kita, kita percayakan di dalam Tuhan pasti akan beres kabeh. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang hanya sibuk kami. Jangan takut, jangan lemah, bersama Yesus.
dipersilakan. Salam Bapak Ibu. Ada gangguan dari belakang? Kerasa ambune iki Pak iki ya. Saya pikir-pikir ini kadang lagi ketimpan kalau ada suara seperti ini. Waduh, bubar. Urapannya sudah terasa urapannya. Nanti dari kali kami bungkus plastik gerejanya biar. Puji Tuhan, terima kasih tim SR Sumbersari. Sukarela ya. Yang penting hadir. Terima kasih Pak Prayogo sudah berkati kami, juga Bapak Ibu semua yang sudah datang pada saat ini. Ya sebenarnya Natalnya itu kemarin di GSMA Pak Babu ya, tapi karena dirubah akhirnya semuanya menjadi berubah ya. Memang ikut Tuhan Yesus itu harus banyak perubahan ya. Kadang-kadang kita yang merencanakan tiba-tiba kejadiannya itu apa kata Tuhan ya. Terima kasih tim worship leader yang sudah datang ke tempat ini. Ya saya harap tidak kapok ya. Tempatnya di pinggir kebun, pinggir sana hutan. Jadi kalau habis ibadah mau cari pangsit di sana, kalau mau cari pangsit di belakang. Jadi ada dua tempat tinggal pilih. Ini juga ada Ibu Tias Deswati. Mudah-mudahan menjadi anggota baru. Silakan berdiri Bu. Ya. Ditawari PKSG dan Garis Depan Batu, rupanya dia lebih milih ke Malang Barat. Karena ada Pak Prayogo yang bisa dibangun. Dan saya sudah sampaikan titip ya. Nanti kalau bulan depan beliau datang, saya titip sama Pak Joni ya kan. Sama-sama pelayanan di Malang Barat tapi tinggalnya di Batu ya. Ini bulik saya ya. Di rumah dia paling cantik, kalau di lainnya harus bersaing. Ya, puji Tuhan sekali lagi untuk pengumuman Bapak Ibu, kita akan diundang KKR di Gunung Kawi ya. Tanggal 28. Tanggal 6 Oh, Januari. 26. 6 Januari. Oh, 6 Januari. Ya, di Pendiwek. Ya, maaf tadi sudah saya share, tapi karena saya ingat Pak Yeskel tanggal 27 jadi mantan lagi. Tidak mengurangi rasa hormat bagi Bapak Ibu. Diundang tidak diundang, mari kita rame-rame tanggal 26 Pak Yes ya. 6 Januari. Pak Yes ya. Oh ya, Dia mau ada pemberkatan nikah ya. Tanggal 27 ya. Jadi tanggal 27 Pak Yes akan diberkati, bukan hanya mendoakan saja tapi juga merestui, juga mendatangi ke sana. Tanggal 6 Januari kita akan KKR di Niwen. Nanti jam 5 sore Pak Bambang Nurseno. Iya, jam 5 sore. Tadi trailernya sudah saya share, Bapak Ibu bisa nanti meresponi undangan tersebut. Dan saya rasa untuk pertemuan bulan Januari nanti pengumumannya menyusul ya. Atau yang dulu sudah usul belum ketempatan siapa? Salah satunya Pak Yusak. Yang jelas bukan Pak Yusak Sujarwo ya. Siapa Januari ya? Ya, tolong disiapkan iman dan bukan siapkan iman aja ya, nanti kita datang semuanya rame-rame ke sana. Nah, itu untuk pengumuman kita dan nanti sebelum pulang Bapak Ibu, kita ini sekarang seperti Tuhan Yesus kalau habis perjamuan itu foto bareng ya. Kita habis ibadah nanti juga foto bareng. Habis ibadah jadi jangan keluar dulu karena ini pesan dari koordinator pusat. Jadi semua yang hadir harus difoto di depan. Nah, setelah foto bareng, Bapak Ibu bisa ngambil transport, lalu ngambil yang disediakan ibu-ibu yang sekarang baunya sudah merusak hadirat di dalam gereja ini. Ya, nanti Bapak Ibu bisa menikmati. Setelah itu, sebelum pulang ada panggilan terakhir untuk hari ini. Nah, nanti yang dipanggil harus menghadap. Menghadap yang memanggil ya. Dan yang tidak hadir, yang didaftarkan nanti bisa dititipkan dengan yang terdekat. Ya, saya rasa itu dari saya pengumuman dan kalau ada kurang lebihnya selama saya mengkoordinir Bapak Ibu sekitar 1,5 tahun, ya innal wa'idin mohon maaf lahir dan batin ya.
saya rasa itu saja. Selanjutnya saya kembali kepada pujian Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, kini tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita percaya bahwasanya Tuhan begitu kami dalam surga, hamba Tuhan malam para Tuhan, Engkau sudah memberkati segala pujian dan firman-Mu yang sudah menegur kami, mengingatkan kami, memotivasi kami Tuhan, supaya hati kami tetap cintakan jiwa-jiwa, supaya kami menjadi pemenang jiwa buat hormat dan kemuliaan bagi kami. Lengkapi hamba-Mu dengan kemampuan dan kesanggupan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami, sehingga Engkau memakai hidup kami menjadi alat-Mu Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa baru. Terima kasih Tuhan memberkati acara yang sudah kami jalankan. Biarlah semuanya itu membawa kami untuk lebih hari, lebih sungguh-sungguh, lebih setia untuk mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami akan pulang, akan berpisah satu dengan yang lain, dan hamba-Mu yang sudah melayani kami di siang hari ini Tuhan. Tuhan menyertai, peganglah tangan kami Tuhan, bimbinglah langkah kami Tuhan, supaya hidup kami berguna dan berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah hidup kami lebih hari lebih sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu malam barat ini Tuhan. Engkau pakai kami, berkati setiap gereja, berkati setiap pelayanan kami, memberkati jiwa-jiwa baru, supaya banyak jiwa bertobat mengenal Engkau. Oh haleluya, dan menyembah akan nama-Mu. Memberkati tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan-Mu tempat ini, memberkati hamba-Mu gereja tempat ini Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapak Rahmat untuk menjadi pemenang jiwa Tuhan di desa ini Tuhan, supaya banyak jiwa mengenal Engkau, percaya kepada Engkau Tuhan. Itu juga dengan hamba-hamba Tuhan di mana mereka berada, memberkati Tuhan.
Biarlah terang yang daripada Tuhan tetap menyala dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi panutan di lingkungan, panutan di tengah-tengah mereka dalam kehidupan sosial mereka masing-masing. Tuhan, banyak jiwa percaya dan mengenal akan Engkau. Bangsa negara kami serahkan tangan-Mu. Tuhan, tolong Tuhan. Terima kasih. Kami mengakhiri kebaktian ini dengan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa yang percaya mengatakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Mari ibu-ibu. Yang jengkol. Murah-murah. Apa itu dagangannya? Ayo, kamu makan apa? Kamu makan apa? Ayo toh, boleh. Ada sambal ke DKR. Iko kono nama mana? Ini haram halal ini. Belum. Jengkol tangannya kosong ya. Jengkol. Jengkol juga anu. Bang nih. Oh, senengnya. Ditanu jengkol itu. Makasih.
Dua ya. Kasih orang dampet. Oh, Terus lagi tidak apa kan? Balik ya. Ini kita waktu uang di santai gini, ini yo, adres mau. Ini pagi pagi masih sarapan apa mah? Berarti nggak gimana? Terus kayak tapi wow, dia berarti kurang ya. Gampang. Kan dulu segala triko ya. Kok bahasa kok enggak kuat. Maksudnya kon takok dia angka kon iki kon keterangan. Ya. Betul. Gua baru nata susunan dulu tak share lagi dulu. Iya. Terus mulai latihan dulu. Yang disiapnya cepet. Coba aku santal yang tidur gitu. Itu latihan gitu. Kok butuh apa ngomong kok? Sini sana yuk. Dua gayo. Alah no panitia ya gitu. Nah, awas. Ya. Waras. Oke. Bapak. Ayo, Pak Kesaran Budiman. tok iki wis ya kesaran wis ya. Pak Budiman. Mari Pak Sarat, Sarat. Kedua untuk syarat. Betul. Iku jenenge duduk syarat terus ra apa-apa wis. Wis terusno. Terusno telepokno wis. Pakai syarat. Apa mana ya? Feb. Nomor. Ya. Feb enggak butuh ah Feb. Apa besok? Ayo lanjut bawahi siapa? Bawae, aduh enggak ada. Pak Edi enggak ada. Pause ya. Pausea. Ayo Pausea. Saya salim sih, Pak. Oke, is. Feb. Mana Febe? Oke, 1 2. Ya.
Yuk. Oke. Tangan. Oke. Melayani kan ya kok gitu. Satu, dua. Oke. Pak Martin. Priscila. Pak Nixon. Oke. Yes. Action, lihat sini. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, lihat sini. Oh, dapat kau sakit ya. Oke, ya. Yuk. Oke. Ayo 1, 2, 3. Oke. 1, 2. Oke. 1, 2. Oke. 1, 2. Oke. Pak Suratin. 1, 2. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2. Yuk. 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Lihat sini. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke. Wes ya. Wes. Oke.